Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimus salihah wa bifadlihi tatanazzalu rahmah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan ucapan alhamdulillah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menikah jangan pikir tidak ada masalah. Justru setelah menikah, masalah itu akan muncul yang sebenarnya. Waktu masih pacaran pasti yang indah-indah. Akan tidur malam, ditanyakan sudah tidur belum. Ketika bangun di pagi hari ditanyakan udah bangun belum. Nah, ini adalah ketika masih pacaran pasti yang indah-indah. Tapi ketika sudah menikah, pasti masalah itu akan muncul yang sebenarnya. Maka ketika ada masalah, tidak ada pilihan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala cuma minta dua. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ini mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran wasta'inu bis-sabri was-salat, sabar dan perbaiki solatmu, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu. Wasta'inu bis-sabri was-salat, jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Surat Al-Baqarah ayat 45 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk tetap sabar dan sholat sebagai penolong kita menuju surga. Bahkan menurut tafsir Jalalain, mintalah pertolongan dalam menghadapkan urusan atau kesulitan dengan bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak baik dengan sholat. Khususnya disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat. Riwayat hadis Abu Dawud, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ida hazabahu amara shalla. Artinya, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan salat. Salat memberikan banyak keutamaan bagi umat Islam. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari, kemudian berkata, "Man hafadu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa nazatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala nazatan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Artinya, siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Syekh Aid Al-Qurni menjelaskan, salah satu nikmat yang paling besar jika manusia mau berpikir adalah bahwa salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya adalah proses pengangkatan derajat seorang hamba. Bahkan salat 5 waktu dapat menjadi obat mujarab untuk mengobati berbagai masalah. Salat mampu
meniupkan ketulusan iman dan kejernihannya ke dalam relung hati, sehingga hati manusia pun selalu ridho dengan apa saja yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan orang yang senang menjauhi masjid dan meninggalkan sholat, mereka akan berpindah dari satu kesusahan kepada kesusahan lain dengan guncangan kejiwaan yang berasal dari kesengsaraan. Tak hanya itu, Syekh Aid menjelaskan, jika seseorang yang ditimpa musibah tidak melakukan sabar dan berdoa dan mendirikan sholat, maka air mata kesedihannya dalam menerima musibah pada akhirnya akan membakar kelopak matanya sendiri. Air mata itulah yang akan menghancurkan urat-urat sarafnya sehingga tidak memiliki ketenangan hati dalam menghadapi musibah ini. Maka ketika kita ada masalah di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam rumah tangga, Allah cuma minta dua. Yang pertama sabar, dan kemudian perbaiki sholatmu. Nabi SAW bersabda, "Asyabru ala arba'ati awzuhin, sabrun alal faraid, wa sabrun alal musibah, wa sabrun alal adanas, wa sabrun alal fakri, wa sabrun alal musibah, wa sabrun ala adanas mahabbatun." Nabi SAW bersabda, sabar itu ada 4. Yang pertama, sabar dalam menjalankan fardu. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi musibah. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi gangguan manusia. Dan keempat, sabar menghadapi kekafiran. Nah, apabila kita sabar menghadapi dari 4 ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan permasalahan kita. Maka apabila terjadi permasalahan, konflik, perselisihan di dalam rumah tangga, tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, tidak bisa diselesaikan dengan diskusi, maka kita harus tahu kunci yang sebetulnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa wasta'inu bis-sabri was-salat, sabar dan salat jadikan sebagai penolongmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.